Sadar nggak sih, di awal 2026 ini, rasanya dunia makin berisik banget. Kita sering merasa harus berlari setiap hari, tapi kadang kita lupa arahnya mau kemana. Aku juga pernah ngerasa gitu, kayak lari di tempat. Itu sebabnya, di video pertama ini aku nggak pengen kasih tips produktivitas yang bikin stres. Aku cuma mau berbagi 4 atau 5 hal kecil, habit sederhana yang aku pelajari dari berbagai buku dan pengalaman yang mungkin bisa bantu kita buat mulai awal yang lebih baik, tanpa ribet, tanpa tekanan. Hal pertama yang aku lakuin adalah nulis atau journaling. Banyak yang mikir journaling itu harus puitis atau panjang, padahal enggak. Tujuannya cuma satu, brain dump, numpahin isi kepala yang ruwet ke kertas. Secara ilmiah, ini ada dasarnya. Dr. James Pennebaker, seorang psikolog dari University of Texas, lewat penelitiannya tentang expressive writing, nemuin kalau menuliskan pikiran dan perasaan bisa nurunin tingkat stres dan bahkan ningkatin sistem imun kita. Logikanya simple, pikiran kita itu kayak RAM komputer. Kalau terlalu banyak aplikasi yang dibuka, dia lag. Journaling itu cara kita nge-close aplikasi yang nggak penting supaya otak kita ringan lagi. Habit kedua, membaca. Aku pernah dengar satu kutipan menarik, reading is a way to borrow someone else's brain. Kita nggak perlu ngalamin kegagalan 10 tahun untuk dapat satu pelajaran berharga. Kita cuma perlu baca buku orang yang udah ngalamin itu dalam 2 jam. Warren Buffett, salah satu orang paling sukses di dunia, konon menghabiskan 80% waktunya buat baca. Kenapa? Karena pengetahuan itu bekerja kayak bunga majemuk atau compound interest. Semakin banyak kita tahu hari ini, semakin mudah kita paham hal baru besok. Nggak perlu satu buku sehari, mulai aja dari 5 atau 10 halaman sebelum tidur. Itu udah lebih dari cukup. Habit ketiga, olahraga. Tapi bukan buat pamer otot di sosmed ya. Di buku Spark, Dr. John Ratey dari Harvard Medical School jelasin kalau olahraga itu sebenarnya pupuk buat otak. Saat kita gerak, tubuh ngelepas protein namanya BDNF atau Brain Derived Neurotrophic Factor. Ini yang bikin kita lebih fokus dan gak gampang cemas. Jadi kalau kamu ngerasa stuck atau bad mood, jangan dipaksa mikir. Coba jalan kaki 15 menit aja. Biasanya solusinya muncul pas kita lagi gerak, bukan pas lagi bengong di depan laptop. Selanjutnya, soal masa depan atau side hustle. Banyak orang gagal mulai karena mikirnya terlalu jauh. Gimana kalau gagal? Gimana modalnya? Padahal rahasianya ada di aturan 2 menit dari bukunya David Allen, Getting Things Done. Katanya, if it takes less than 2 minutes, do it now. Mau bangun side hustle? Jangan mikir bikin PT dulu. Coba 2 menit cari tahu satu skill yang kamu suka di YouTube. Di tahun 2026 ini, skill itu mata uang baru. James Clear dalam buku Atomic Habits ngajarin konsep matematika yang keren banget. Kalau kita jadi 1% lebih baik setiap hari, dalam setahun kita bakal jadi 37 kali lipat versi yang sekarang. Rumusnya sederhana, 1,01 pangkat 365 sama dengan 37,8. Kebalikannya, kalau kita malas 1% aja tiap hari, kita bakal turun hampir ke titik nol. Jadi jangan fokus ke hasilnya dulu, fokus ke 1% perbaikannya aja. Intinya, Monstera ada bukan buat ngajak kita jadi robot yang super produktif, tapi buat ngajak kita tumbuh pelan-pelan. Habit-habit tadi nggak harus kamu lakuin semua besok pagi. Pilih satu aja yang paling ringan buat kamu. Karena awal yang baik nggak harus dimulai dengan ledakan besar, tapi dengan langkah kecil yang konsisten. Kalau kamu sendiri, habit apa yang paling pengen kamu mulai di tahun ini? Cerita di kolom komentar ya, aku pengen banget dengar cerita kalian. Aku Monstera, makasih udah mampir. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.